Saya sedang mencoba menceritakan mimpi saya yang sangat jelas. Saya terbangun jam 2 dini hari, jam 2.36. Dan Tuhan memerintahkan lewat hambanya yang menyuruh saya mengkhotbahkan dari Yosua 1 ayat 1-21 dalam mimpi saya. Dan saya tahu ini bukan hanya sekedar demikian, walaupun tidak tepat, yang namanya mimpi agak lari-lari. Saudara, ini 31 Desember, kita masih di bulan Desember. Ini bulan peralihan, bukan hanya pergantian kalender, tetapi ini peralihan musim rohani. Saudara, pada saat itu saya mendapat undangan jauh hari biasanya, tapi dalam mimpi ini saya mendapat undangan yang hari itu juga, sore itu juga, saya harus berkhotbah di luar kota, di tempat yang saya pernah berkhotbah. Kesannya mendadak, tidak bisa ditunda. Namun, saya belajar ketika saya mengikuti dan meminta hikmat. Ini bukan mimpi tentang popularitas. Ini mimpi tentang waktu Tuhan. Di situ saya berbicara dari Yosua 1, bila kita baca ini tentang panggilan untuk bangkit. Dan yang memberitahu adalah seorang pastor yang bernama Yoel. Jadi saya nggak tahu itu tulisannya Yosua 1 atau Yoel. Jadi biarlah gemar rohaninya Yoel 1. Dan bila kita baca Yoel 1 ini bicara tentang kesadaran dan krisis rohani. Ketika krisis rohani tidak dibaca, panggilan ilahi sering terasa mendadak. Saya ulang, ketika krisis rohani tidak dibaca, maka panggilan ilahi sering terasa mendadak. Bila kita membaca dari Yosua 1 ayat 1-2, ini transisi yang tidak menunggu siap. Setelah Musa, hamba Tuhan itu mati, tidak ada masa berkabung panjang, tidak ada seminar kesiapan pemimpin. Allah langsung berkata kepada Yosua, bangunlah. Ini kematian Musa, tapi ini bukan akhir rencana Allah. Dan bila saya membaca dari Yoel 1, khususnya ayat 1-4, ini krisis yang tidak disadari. Yoel melukiskan kehancuran, ada belalang, hukuman belalang, kekeringan, ibadah yang lumpuh, dan mesbah Tuhan yang sunyi. Namun yang paling berbahaya, umat tidak sadar bahwa mereka sedang dalam krisis rohani. Satu krisis rohani, satu krisis kepemimpinan, di mana masa transisi. Dan di sini ada 3 pesan. Yang pertama, panggilan Allah sering datang saat kita masih berduka atau belum siap. Yosua 1 ayat 2, bangunlah, seberangilah sungai Yordan ini. Yosua, dia masih hidup dalam bayang-bayang Musa. Belum pernah memimpin bangsa sebesar itu. Namun Allah tidak bertanya kesiapan emosional Yosua. Allah menyatakan kehendaknya dengan langsung, kehendak kekalnya. Saudara, dalam mimpi saya tidak ada jadwal sebelumnya, dadakan. Tidak ada persiapan yang membuat saya nyaman, tapi ada satu pesan Tuhan. Sampaikan firman itu. Saya ingin menyampaikannya, walaupun tetap saya harus persiapan, saudara. Panggilan Tuhan tidak selalu datang saat kita siap, tetapi selalu datang saat waktunya genap. Saya ulang, panggilan Tuhan tidak selalu datang saat kita siap, tetapi selalu datang saat waktunya genap. Kemudian, kedaruratan rohani ini meminta firman, bukan hiburan. Kedaruratan rohani meminta firman, bukan hiburan. Dari Yoel 1 ayat 14 dikatakan, adakanlah puasa, serukanlah perkumpulan raya. Yoel tidak menawarkan solusi cepat, tetapi memanggil umat kembali ke firman dan pertobatan. Mengapa Yosua 1 diminta? Yosua 1 bukan firman motivasi, tapi ini firman peneguhan, ketegasan, ketaatan. Dan Yosua 1 ayat 8 menjadi jantung dari ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini dalam krisis rohani. Tuhan tidak mengirim penghibur. Tuhan mengirim firman yang menegakkan kembali arah hidup. Jadi saat zaman goyah, Tuhan tidak mengubah firman-Nya. Dia mengutus pemberita yang setia. Jadi pesan yang kedua, kedaruratan rohani meminta firman, bukan hiburan. Apa tadi yang pertama? Panggilan Allah sering datang justru saat kita tidak siap atau bahkan saat berduka. Yang ketiga sekarang, saudara. Apa yang terasa dadakan bagi manusia
seringkali adalah penyertaan bagi Tuhan. Apa yang terasa dadakan bagi manusia, seringkali adalah penyertaan bagi Tuhan. Kuncinya di Yosua 1 ayat 8. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tidak berkata, apakah engkau sanggup? Tetapi aku menyertai engkau dalam mimpi saya. Intinya bukan tempat, bukan apa-apa, bukan figur siapapun. Tapi intinya kesetiaan pada firman Tuhan yang pernah dititipkan. Dari Yoel 2 ayat 12-13. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ini gema rohani. Allah sedang memanggil hamba-hambanya untuk tidak menunda suaranya. Ketika Tuhan berkata sekarang, menunda berarti tidak taat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita para pelayan Tuhan. Jangan menunggu panggung ideal. Jangan menunggu undangan sempurna. Setialah pada firman yang Tuhan percayakan. Jangan menunggu panggung ideal, jangan menunggu undangan sempurna, tetapi setialah pada firman yang Tuhan percayakan. Bagi kita jemaat, jangan remehkan firman yang mengoreksi. Dengarkan suara Tuhan di masa peralihan. Jangan remehkan firman yang mengoreksi. Dengarkan suara Tuhan di masa peralihan. Bagi kita pribadi, Desember bukan akhir. Ini alarm rohani. Jangan masuk tahun baru dengan beban lama. Saudara, Yosua 1 dimulai dengan kematian, tetapi berakhir dengan ketaatan umat. Yang Yoel 1 dimulai dengan kehancuran, tetapi inilah yang membuka jalan bagi pemulihan ilahi. Dari mimpi saya dini hari, itu mengingatkan saya, dan saya juga ingin mengingatkan kita semua. Tuhan masih berbicara. Tuhan masih memanggil. Dan firman Tuhan masih harus diberitakan sekarang. Kami bangkit bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan menyertai. Kami melangkah bukan karena siap, tetapi karena firman-Mu yang memerintah. Kita bisa mendeklarasikan ini sebagai bentuk ketaatan kita, saudara. Jadi dari sini saya juga ingin menyatakan, saudara, panggilan Allah sering datang bahkan saat kita tidak siap, tapi kita perlu taat. Firman yang kita hidupi di hari yang tenang akan menopang kita di hari mendesak. Keberanian tanpa kewaspadaan melahirkan kelalaian. Kewaspadaan tanpa iman, ini yang melahirkan ketakutan. Kita melangkah bukan karena kita kuat, tetapi karena kita disertai. Allah memanggil kita untuk melangkah, bukan menunggu semuanya ideal. Kekuatan sejati kita lahir dari ketaatan kita pada firman Tuhan. Jangan takut, tapi juga jangan lengah. Penyertaan Tuhan adalah jaminan melangkah di musim baru. Demikian firman Tuhan.